Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ma'abadu ayyuhai wa rahmatullah bapak-bapak saudara semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan hadis yang ke-279, masih pada bab berlaku baik kepada kaum wanita. Bismillah. Wa Abdullah bin Zam'ata radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahtubu wa dzakarana naqata walladhi aqaraha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idim ba'asa ashqaha imba'asa laha rajulun azizun arimun mani'un fi rahtihi thumma dzakara nisa fawa'adha fihinna faqala ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi wala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumihi thumma wa'adahum fi dhahikihim minad dartati faqala lima yadhaka ahadukum mimma yaf'al. Muttafaq alaih. Artinya dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Dalam khutbah beliau menyebutkan unta Nabi Soleh dan orang yang membunuhnya. Beliau bersabda, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu bangkitlah di antara mereka seorang laki-laki yang kuat dan sulit ditandingi, jahat dan suka membuat kerusakan serta disegani di antara kaumnya. Kemudian beliau menyebutkan tentang wanita dan menasihati tentang pergaulan dengan mereka. Beliau bersabda, salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti memukul budaknya. Kemudian ia menggaulinya pada malam harinya. Kemudian beliau menasihati para sahabat yang sedang mentertawakan bunyi kentut dengan sabdanya, kenapa salah seorang di antara kalian mentertawakan sesuatu yang ia juga melakukannya. Muttafaq alaih. Ayolah rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang idim ba'asa ashqaha. Itu adalah salah satu ayat yang terdapat di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-12 insyaallah kalau nggak salah. Yang artinya ketika bangkit orang yang paling celaka. Ini terdapat ada orang yang bengis, kejam, kemudian ditakuti di antara kaumnya. Kemudian dari itu beliau masuk kepada nasihat bahwasanya ada juga orang yang bengis dan kejam kepada istrinya, dan ini dicela dan dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kasar atau sampai memukul. Di sini diceritakan memukul dengan memukulinya, diceritakan memukulnya dengan rotan atau kayu atau apa. Jadi kalau yang kita pahami barangkali orang itu, seorang laki-laki itu jangan cengkiling. Cengkiling itu apa? Cengkiling itu mudah merotangan, mudah memukul, mudah menyakiti istri. Jadi tidak boleh. Kemudian poin yang terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan tentang durrah. Durrah itu kentut. Jadi di suatu keadaan tertentu kentut itu kadang-kadang biasa di kaum tertentu, sebagaimana orang bersin, sebagaimana orang batuk. Karena setiap orang melakukannya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mentertawakannya. Kemudian ketika dalam kondisi ataupun kaum tertentu yang berbeda tempat misalnya, kemudian ini menjadi adab ya, tidak boleh kentut sembarangan, maka itu menjadi adab juga. Jadi sesuatu hal yang dianggap baik dari suatu kaum, kemudian di situ baik, maka boleh, itu menjadi adab juga di dalam Islam. Kemudian kaum itu apa? Kaum itu adalah sekelompok manusia. Jadi kaum itu al-qaumu huwa alladzina hum yajtami'una fi jadin wahidin. Kaum itu adalah mereka orang-orang atau manusia yang berkumpul atau memiliki satu moyang. Jadi misalnya kita orang Jawa, jadi kita adalah kaum atau suku Jawa. Nah, ini bagaimana di tengah masyarakat kita itu menjadi akhlak yang misalnya
tidak boleh kentut sembarangan, berarti ya kita terapkan itu ya, misalnya dalam persamuan atau pertemuan yang di situ banyak tamu-tamu, kemudian dan acara sedang berlangsung ya, maka jangan sembarangan di dalam kentut. Ayolah rahimakumullah, 3 poin ya. Pertama, akan dibangkitkan orang yang egois dan kejam. Kemudian di situ dinasihatkan jangan sakiti wanita. Dan yang ketiga, masalah kentut, jika itu menjadi adab maka jadikanlah itu menjadi adab. Jangan sembarangan, berarti juga jangan sembarangan, karena dianggap baik oleh manusia maka tak anggap baik juga oleh karenanya. Jazakumullah. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Nasrul minallah wal fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.